contohnya OB ada yang meninggal orang tua, terus saya undang lolo baik kerbau maupun babi, terus bagaimana itu apa artinya saya potong di situ, terus bagaimana itu dia punya harus potong berapa dan bagaimana dia punya nantinya. Oh begitu. Iya. Jadi misalnya Saudara lagi ada kedukaan, ya, kita undang 10 orang, ya itu mas saya 5 bawa kerbau, ya 5 bawa babi. Jadi kalau kita di Jawa, yang bawa kerbau itu Mhm. dia ambil dia punya tangan satu Ah, atau paha ya dengan dia punya belahan khasnya dari khasnya. ya Jadi kalau dihitung misalnya yang bawa kerbau 5, Mhm. berarti hitungannya yang 1 ekor itu Empat. dagingnya yang di 1 ekor yang dipotong dagingnya berarti untuk yang 4 ini lolokan. Yang 1 ekor yang dipotong, yang lolokan ini dia ambil pahanya untuk tangannya berarti masih free 3 tangan, 3 ya 2 kakinya kalau dia ambil tangannya. Itu sudah yang dikelola untuk orang yang datang pribadi yang bawa kain, yang hadir melayang. Sedangkan 5 yang bawa kerbau ini dia sudah kebagian. Nah, terus babi. Babi begitu juga. Kalau yang bawa babi 5, Aha. bersatu ekor ini paha dengan tangannya sudah diambil yang bawa babi, tinggal tengahnya itu yang masuk ke daging umum. Oh. Kalau gue potong 1 lagi, yang masih beredar 5 diambil dari tangan 1, berarti masih ada 3, Aha. 2 paha, Ah. 1 tangan, Mhm. dengan babi yang 1 tadi masuk dia punya perut di sana toh. Iya. Itu sudah dibagi untuk orang yang datang pribadi. Oh, untuk Nah, makan hari Oh, itu. bukan, Lain lagi. itu bukan untuk makan, untuk dia bawa pulang daging penta. Oh. Kalau kedukaan yang bilang Papua Timur, kalau penta yang bilang Papua saja. Nah, tapi tergantung jumlah yang hadir. Kalau yang hadir ribuan, kalau babi yang hanya sebesar begini kan dia hanya tutup 1000 orang. Kalau setengah Ada yang begini toh istilah. Nah, Contoh kita punya saudara meninggal apa toh? nah, Ada istilah begini menurut saya dengar. Biar dia tidak kasih tahu pun, kita bisa undang kita lolong untuk potong. Maksudnya contoh kita babi ada 2 yang masuk, 1 kita potong untuk anggap sudah makan bersama. Tanpa kita istilah kompromi atau tanpa kita ini menjadi macam kita bantu dan sudah menjadi hutang budaya secara tidak langsung. Nanti kalau kita ada apa, kalau dia mampu, dia juga harus buat begitu. Itu memang begitu tanpa dia kasih tahu atau bagaimana itu. Saya jadi ini orang Sumba kan tergantung hubungan. coba. Ada hubungan kalau bersaudara, dia tidak bisa jadi lolong. Dia kasih ikut saya di belakang, dia bantu kita. Tapi itu menjadi ingatan kita. Nanti kalau dia ada apa-apa nanti, saya juga hadir dengan bisa lebih bisa kurang namanya saudara. Dengan jenis yang dia bantu. Tapi kalau yang disebut lolong, yang hubungan darahnya misalnya saudara perempuan kita yang sudah menikah, saudara laki-laki dari kita punya mama, sedangkan saudara laki-laki dari kita bapak, dia menjadi tuan rumah sama dengan kita karena status saudara. Maksud saya? Atau teman pergaulan. Betul. Nah, itu disebut lolong. Kalau Kalau di Jawa dia bawa kerbau, nanti kita balas dengan kerbau. Tapi kalau di Lora sesuai status. oh ya, Kalau dia pihak anak perempuan, statusnya dia kan dapat kain dengan babi. Berarti apapun yang terjadi di rumah saya, karena dia pasti bawa hewan besar. Tapi di Loro tidak wajib, apa saja yang ada dia bisa bawa. Yang intinya di Loro ini kan kehadiran. oh ya, Tapi kalau kita Jawa
dia kalau misalnya saudara perempuan kita, dia harus bawa kerbau. Tetapi adat di media juga sudah berubah, selalu ada perundingan. Bikin kerbau begini, nanti kau kasih saya mata api, bantu saya setengah. Jadi ada pemberian di muka rumah berupa babi, mata api nama. Mata api. Kalau kodi? Kalau kodi, ya dia ikut status hubungan ini juga. Sama juga harus kalau apa kerbau, tapi masalah nanti dia balas wajib juga di kodi saya lihat. Kalau di lura yang tidak wajib, dia sesuai memang buatan yang ada. Iya. Satu lagi, kita anggap bersaudara kandung. OB punya istri meninggal. Saya undang lolok maksudnya. Boleh, kalau kita saudara. Tapi saya tidak bilang. Oh, dia hasil perundingan. Harus bilang. Akan sesuai kebiasaan masing-masing keluarga. Misalnya kita bersaudara, apa yang terjadi di rumah saya itu bagiannya OB harus isi. Jadi ada juga keluarga yang sudah masing-masing. Misalnya saya biar saudara kandung, tidak usah kasihan anak-anak kuliah. Atau ada yang dihadapi biasa kita apa adanya hari ini boleh. Atau dia tidak berunding juga dia langsung jalan ya pada tempatnya itu. Cuma saya. Boleh. Ya. Nah, sekarang persoalan apakah nanti apabila hal terjadi pada dirinya yang orang yang undang lolok bukan apa dia saudara ini yang bukan yang istrinya bukan dia meninggal, misalkan saya undang, terus saya juga ada musibah. Itu harus apa bagaimana secara hukum setuju Pak? Tidak ada keharusan, tapi dia masalah batin, masalah rasa, masalah keakraban. Dulu dia buat begini, kalau saya tidak buat nanti apa katanya. Jadi terus saya tanya lagi, pernah dengarin orang masalah tidak bakar bau terus lapor di desa, lapor ini? Pernah dengar tidak? Nah, pertanyaan saya, apakah itu pantaskah dilapor ke desa? Itu pertanyaan. Dengan modernnya kemajuan sekarang kan ekonomi mulai berkembang dan juga sulit tantangan. Hukum adat Wejewa ini kan kayak arisan. Waktu Limnon pertama ada istilah pokok kadar, tunda dulu. Limnon kedua masih bisa, tunda. Undang ketiga orang kesal. Berarti 3 kali susah atau pesta kalau dia tidak bawa. Kalau bisa lapor di pemerintah desa. Kalau dia mengakui barang itu ada, dia masih status perdata. Tinggal diurus secara kekeluargaan, bikin perjanjian nanti kalau ada lagi meninggal atau ada pesta saya bawa. Atau tidak, saya sudah tidak ada lagi susah, tidak ada lagi bayar sekarang. Tinggal hitung dulu mata api apa diterima, harga kerbau itu sekarang berapa, hasil mediasi dari pemerintah desa itu kalau sepakat sama-sama dibayar. Tapi kalau dia penerima dia mulai menyangkal bahwa tidak ada memang ya dia masuk ke ranah pidana. Ya dia berlaku. Oke. Mau tambahnya? Bukan hitam sama mas, tambahin. Jadi ada pergeseran tuh dengan budaya. Iya. Memang maksud saya. Sekarang saya kurang paham toh. Hewan. Dia berkaitan dengan kepercayaan Merabu nenek moyang, itu merabu bahwa orang yang meninggal ini akan pindah dari dunia ke seberang, yaitu dunia barunya dia. Dan dia untuk menuju ke sana, dia perlu pakai kendaraan. Yang kedua dia perlu bawa barang bawaan untuk persiapan di kehidupan yang kedua. Makanya orang dulu itu kalau kubur selalu ikut mengirim mamuli, emas atau
barang-barang berharga lain untuk persiapan di alam sana. Oh ya. Sedangkan kerbau yang dipotong itu adalah kendaraannya dia dari bumi ini menuju ke tanah yang dia tumpangi. Sehingga dulu itu tidak ada potong kerbau kasih keluar dari kulit. Bagi karena ada keyakinan kalau kasih keluar dari kulit nanti kerbau kepanasan dia ketemu sektor kubang di mana dia tinggal sudah lalu arwahnya orang itu tinggal di situ. Nah, dulu itu tidak ada potong hewan yang besar-besar, bisa tanduknya begini-begini, ya begini saja. Oh, dulu ya, karena itu kendaraan saja. Dalam perkembangannya dia menjadi domestik, harga diri, lalu penduduk dulu kan jarang. Kerbau yang begini dagingnya juga tidak diambil semua. Tapi sekarang dalam perkembangan bisa ada ribuan ratusan, jadi yang dipotong juga banyak. Jadi terkait kepercayaan sebenarnya itu masalah potong hewan kurban untuk menjadi kendaraannya, lalu menjadi harta yang dia bawa. Nah, sekarang ini kalau orang berani sudah masuk kepercayaan baru, misalnya ada Kristen, ada Muslim, tidak ada kaitan lagi mengenai orang meninggal harus potong hewan, harus dikebabi. Tetapi dalam era modern ini dipotong hanya untuk bahan konsumsi. Setiap pelayan dia makan pulang, lalu menjadi utang daging. Bos dulu orang tuanya dia meninggal, dia kasih daging saya 2 kilo, 5 kilo atau banyak begini. Maka sekarang harus balas dagingnya dia. Jadi ada pergeseran budaya, bukan lagi masalah kepercayaan, tapi masalah harga diri dan saling balas membalas kebaikan di yang dahulu. Nah, kalau generasi kita sekarang masih terbeban karena masih ada di suku, memang sekarang dia pakai mobil hidupnya bagus, tapi dagingnya saya nanti. Akhirnya generasinya kita sekarang ini berusaha untuk menjalankan ritual adat ini hanya untuk membalas utang daging dari orang tua. Tapi anak-anak kita kalau kita selesai, kita bisa pesan mereka tidak usah lagi itu. Kalau saya meninggal kubur saja, kuburkan secara Kristen kalau saya orang berimannya ke Kristen, atau secara Muslim kalau saya Muslim, atau kepercayaan mana. Jadi ritual pemakaman yang ada di Sumba ini sebenarnya berkaitan dengan kepercayaan pada waktu itu, yaitu marapu, penyembahan terhadap roh-roh nenek moyang. Jadi kita nenek moyang yang dipotong hewan ini, itulah yang menjadi tempat bersandar dan berharapnya kepercayaan marapu ini. Dan sekarang kan tidak lagi. Jadi masalah harus potong hewan kurban atau tidak, masalah keberanian saja, karena tidak punya hubungan lagi dengan kepercayaan. Kepercayaannya contohnya si orang Kristen tidak ada kaitan. Tidak kaitan, hanya masalah pemakan dengan balas daging orang dan prestisi. Ya, artinya ini bagus tuh untuk, maksud saya sebetulnya ini kan pemahaman untuk anak-anak kita atau keluarga yang tidak paham tuh tentang ini budaya tuh. Jadi yang adanya sehingga orang jangan salah paham. Mas saya begini yang saya mau, ya ini sebetulnya dia berkelanjutan sudah tanya-tanya tadi. Sebetulnya kan yang saya mau bilang, kalau menurut saya budaya ini bagus, tidak kita hilangkan, bukan budaya yang kita hilangkan, tapi bagaimana pemborosan atau konsumsi yang konsumtif, yang artinya terlalu berlebihan dan tidak keborosan. Karena ada saya lihat juga kasus-kasus lain, daging kerbau itu dibuang saking banyak di dalamnya, dibuang karena tidak ada urus dan sangat banyak daging dan sudah bagi semua orang terima. Ya artinya saya melihat itu lebih kepada sudah boros juga. Sementara kan masih banyak yang perlu kita indah. Hitung-hitungan yang lebih tanya tadi itu, yang bawa kerbau 5, yang babi 5 harus dihitung sebelum melakukan pemotongan hewan. Sehingga
Kan dihitung juga orang yang diberi daging apa, yang datang pribadi. Jadi kalau kita lihat ada orang potong banyak-banyak, babi banyak-banyak, sebetulnya bukan semata-mata untuk bagi biasa, tapi memang ada utang harus dibayar dari daging itu. Ada utang dan sesuai jumlah orang yang bawa babi. Saya berpikir dulu, saya lihat orang potong sampai 20-30, saya kira dia hanya mau bagi. Tergantung juga. Misalnya dalam yang meninggal ini kalau dia statusnya kakek. Kalau anak laki-lakinya banyak dan cucu-cucunya sudah banyak, kalau satu keluarga saja dari cucunya dan anak laki-lakinya sudah banyak. Jadi bukan dipotong oleh satu orang, tapi gabungan dari hubungan darah yang ada. Ya. Lalu yang kedua, sesuai dengan jumlah undangan yang masuk.